Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dengan channel Bang Abai. Masih bersama saya Bang Abai sebagai instruktur pada channel ini. Ini adalah video pertama dari seri pertama, yaitu seri mengenai bahasa pemrograman C. Dimana pada seri ini kita akan bahas bahasa pemrograman C. Mulai dari apa itu bahasa pemrograman C, sejarah bahasa pemrograman C, dan keuntungan bahasa pemrograman C. Nah, bahasa pemrograman C ini biasanya dipelajari pada jurusan teknik informatika dan teknik elektro. Bahasa C memang bagus untuk memperkenalkan konsep-konsep pemrograman bagi pemula yang belum pernah ngoding. Sebelum kita pelajari bahasa pemrograman C ini, kita kenalan dulu yuk dengan bahasa pemrograman C. Bahasa pemrograman C, atau bisa dibilang sebuah bahasa pemrograman komputer yang bisa digunakan untuk membuat berbagai aplikasi, mulai dari sistem operasi, antivirus, software pengolah gambar, atau bisa kita bilang image processing, hingga compiler untuk bahasa pemrograman, di mana bahasa pemrograman C ini banyak digunakan untuk membuat bahasa pemrograman lain, yang salah satunya adalah bahasa pemrograman PHP. Meskipun termasuk General Purpose Programming Language, yakni bahasa pemrograman yang bisa membuat berbagai aplikasi, bahasa pemrograman C paling cocok merancang aplikasi yang berhubungan langsung dengan sistem operasi dan hardware. Ini tidak terlepas dari tujuan awal bahasa C dikembangkan. Maka dari itu, ini sangat cocok untuk kalian dari jurusan teknik elektro yang mungkin membantu kalian dalam mempelajari microcontroller seperti Arduino dan Raspberry. Nah, berikut ini adalah statistik penggunaan bahasa pemrograman menurut survei Stack Overflow pada tahun 2020. Bisa kita lihat statistik surveinya. Bahasa pemrograman C memang tidak menempati urutan pertama. Tapi perlu kita ketahui bahasa C banyak menginspirasi bahasa-bahasa pemrograman yang lain seperti Java, JavaScript, C++, C#, PHP, dan sebagainya. Bahasa-bahasa tersebut memiliki sintaks yang hampir sama dengan bahasa pemrograman C. Nah, bahasa pemrograman C dibuat pertama kali oleh Dennis Ritchie dan Ken Thompson pada tahun 1969 hingga 1973. Pada saat itu mereka bekerja di Bell Labs, sebuah pusat penelitian yang berlokasi di Murray Hill, New Jersey, Amerika Serikat. Mereka membuat bahasa pemrograman C untuk mengembangkan sistem operasi Unix. Waktu itu, sistem operasi Unix masih menggunakan bahasa assembly pada komputer PDP-7. PDP-7 adalah sebuah komputer mini yang dibuat oleh Digital Equipment Corporation. Dengan tujuan mengganti bahasa assembly, peneliti di Bell Labs membuat bahasa pemrograman B. Namun, bahasa pemrograman B juga memiliki beberapa kekurangan yang akhirnya dilengkapi oleh bahasa pemrograman C. Dengan bahasa C inilah sistem operasi Unix ditulis ulang. Pada gilirannya, Unix menjadi dasar dari banyak sistem operasi modern saat ini, termasuk Linux, macOS atau iOS, hingga sistem operasi Android. Nah, keuntungan kita mempelajari bahasa pemrograman C. Pertama, portable. Maksudnya portable ini, bahasa pemrograman C bisa dikompil ulang supaya berjalan di berbagai sistem operasi tanpa perlu mengubah kode-kode yang ada. Aplikasi yang dibuat di Windows dengan bahasa pemrograman C bisa dipindahkan ke Linux dengan sedikit atau tanpa modifikasi sama sekali. Kedua, prosedural. Konsep pemrograman prosedural adalah sebuah metode pemrograman yang setiap baris perintah diproses secara berurutan dari baris paling atas hingga baris paling bawah. Selain itu, bisa terdapat fungsi tambahan yang digunakan untuk menyelesaikan berbagai tugas. Bahasa pemrograman C ini termasuk dalam kelompok ini, kelompok pemrograman prosedural. Selain konsep prosedural, terdapat juga konsep pemrograman objek, atau bisa kita bilang OOP, Object Oriented
programming. Di dalam bahasa pemrograman objek, setiap tugas akan dijalankan menggunakan kelas dan objek. Contoh bahasa pemrograman objek ini adalah bahasa pemrograman Java. Bagi pemula, sangat disarankan untuk mempelajari bahasa pemrograman prosedural terlebih dahulu, baru kemudian masuk ke dalam bahasa pemrograman objek. Ini juga menjadi alasan untuk belajar bahasa pemrograman C sebelum masuk ke bahasa pemrograman objek seperti bahasa pemrograman Java. Beberapa bahasa pemrograman ada yang mendukung konsep prosedural dan objek sekaligus. Contohnya bahasa pemrograman C++, Python, dan PHP. Aplikasi ini juga cepat. Aplikasi yang dibuat menggunakan bahasa pemrograman C ini bisa dieksekusi dengan sangat cepat serta berukuran kecil. Ini karena bahasa pemrograman C bisa langsung berkomunikasi dengan hardware, sebuah fitur yang jarang tersedia di bahasa pemrograman modern seperti bahasa pemrograman Java, PHP, maupun Python. Akan tetapi, kekurangannya adalah bahasa pemrograman C relatif sederhana dan tidak memiliki fitur-fitur modern seperti garbage collection dan dynamic typing. Oke, begitu saja. Nah, selanjutnya kita akan persiapan pemrograman bahasa C. Sekian saya Bang Abai. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.